ketika Roy Suryo dengan Dr. Tifa dicomot begitu saja tanpa boleh ganti pakaian, bahkan masuk ke ruang keluarga. Padahal kalau saya menghitung Roy Suryo dengan Dr. Tifa itu bolak-balik ke Polda itu ada mungkin 20 kali bahkan lebih, baik dipanggil wajib lapor maupun datang sendiri. Tetapi mengapa ex-badan kepala BGN Dadan Hidayat menggunakan prosedur yang bagus kejaksaan, tetapi mengapa kepolisian melakukan seperti ini? Adab. 3, mantan pimpinannya Pak Ugroseno, bintang 3 perumahan polisi, menasehati penyidiknya untuk tidak usah berangkat ke sana dengan pasal-pasal hukum yang benar, tidak dianggap. Padahal mantan atasannya, bintang 3, mantan Wakapolri. Kepolisian macam apa ini? Itu yang sangat berbahaya. Ini sudah kelihatan yang sangat menyolok sekali. Dia bukan teroris, dia bukan koruptor, tapi diperlakukan seperti Pak Ugroseno bilang seperti zaman G30 PKI. Apapun yang dikatakan Bang Mas Hadi tadi, saya tidak percaya. Boleh dong saksi ahli bilang nggak percaya pada terdakwa, karena menurut saya ini adalah frustasi dari puisi-puisi ada negeri berdebah dan lain sebagainya yang tidak bergaung terus kan. Akhirnya dengan cara intelektual beliau membuat buku ini merupakan protes sekaligus solusi untuk menghadapi kondisi bangsa saat ini. Mau dibilang mahkamah intelektual mau bilang apapun juga, tapi sesungguhnya itu hanya sebagai alasan saya. Yang lebih penting adalah percakapan yang ingin kita bangun bersama dengan para tokoh di sini, dan percakapan tentang sebuah pertanyaan yang sangat tua tetapi justru semakin relevan pada zaman kita saat ini. Intinya kita kaya kemajuan tapi miskin arah. Sama-sama kita ketahui bahwa kita ini hidup di puncak civilization, di mana cukup 2 detik saja video bisa tembus ke seluruh dunia. Kemudian AI bahkan kalau malas bikin skripsi pakai itu bisa juga sekarang. Roket terbang ke luar angkasa, pulang tanpa awak, bisa mendarat dengan selamat. Tapi kita semuanya di sini pasti bisa merasakan kenapa rasa bermakna, rasa jadi manusia justru semakin menipis. Itu sebenarnya yang sedang kita hadapi bersama. Dan buku ini langsung menjawab, tidak ada peradaban yang runtuh karena kekurangan kemajuan, melainkan karena kehilangan adab dalam pengelolaannya. Jelas ini tesis yang sangat mengguncang karena memindahkan masalah kita bukan dari kurang teknologi, tetapi itu yang jelas adalah kurang adab. Ini memisahkan 2 kata yang selama ini kita samakan, civilization dan peradaban. Civilization dapat dikatakan teknis, institusional, material, gedung pencakar langit, PDB yang tinggi, algoritma yang canggih dan bisa diukur, bisa dipermanenkan, bahkan bisa dipamerkan dan bisa diperdagangkan. Tapi peradaban adalah etis, transendental, martabat, soal manusia jadi apa, bukan manusia punya apa. Itu sebenarnya peradaban. Dan penulis jelas mengkritik civilization sering gagal menjaga martabat manusia. Dia saja, kita punya undang-undang HAM paling lengkap, tetapi genosida kalau saya katakan demikian masih live streaming di negeri kita, khususnya 10 tahun yang lalu. Ketika demonstrasi oleh mahasiswa yang tidak bersenjata, hanya bermodalkan ide dan protes, tapi dianiaya, sudah setengah mati ditinggalkan saja oleh petugas keamanan. Berapa jumlah yang waktu itu sia-sia meninggal? Nggak ada penjelasan sampai sekarang. Apakah itu negara HAM? Itu pertanyaan. Kita punya AI paling pintar, tapi hoax paling cepat menyebar. Jadi kemajuan tanpa adab itu seperti mobil F1 tanpa supir yang beradab, semakin cepat semakin berbahaya dan membahayakan. Tesis ini relevan sekali untuk situasi Indonesia sejak 10 tahun yang lalu. Saya ulangi, sejak 10 tahun yang lalu. Tapi mungkin juga itu benar, itu tergantung nanti Bang Mas Hadi bahwa benar apa enggak. Yang membuat buku ini beda ialah tidak menempatkan adab di level etika permukaan. Penulis menyebutnya kesadaran moral transendental. Artinya begini, adab bukan sekedar permisi, terima kasih. Adab adalah kesadaran bahwa manusia tidak hidup di ruang hampa. Tapi yang lebih berbahaya adalah ruang hampa yang chamber zone.
Karena etika tidak bisa masuk dengan bebas, kejujuran tidak bisa masuk dengan bebas, yang kebenaran tidak bisa masuk yang bebas. Dia yang keluar hanya Bapak itu hebat, Bapak itu visioner, Bapak itu merupakan Bapak sejarah dan siap komandan. Itu yang sangat berbahaya. Artinya begini, adab bukan sekedar permisi terima kasih, adab adalah kesadaran bahwa manusia tidak hidup di ruang hampa, ada prinsip ilahi, ada hukum alam, ada tanggung jawab khalifah yang mendahului kontrak sosial. Dengan fondasi ini penulis berhasil menyatukan hal-hal yang selama ini tercerai. Falsafat bicara akal, agama bicara wahyu, seni bicara rasa, hukum bicara norma, dan teknologi bicara fungsi. Semua ditautkan oleh satu, yaitu kompas. Adab, luar biasa ini. Adab akar antologis peradaban, itu sangat penting. Menggeser diskursus, kalau selama ini debatnya negara versus agama, sains versus wahyu, buku ini bilang hentikan kembali dan kembali ke akar. Apa adabnya menuntut ilmu, apa adabnya berkuasa, dan apa adabnya algoritma. Tanpa adab, ilmu jadi Frankenstein, dengan adab ilmu jadi rahmat. Beliau soalnya lulusan pesantren juga, jadi bahasanya seperti itu. Dan bagian penting yang paling gigit menurut saya, masalah HAM, bab 18. Kalau HAM cuma konsensus politik, ia rapuh. Besok bisa diganti voting, tapi kalau HAM diekstraksi dari prinsip absolut adab tentang martabat manusia di hadapan Tuhan, dia jadi tak tergoyahkan. Contoh, kasus Palestina. Saat dibingkai konflik identitas, dunia pecah. Tetapi saat dibingkai pelanggaran martabat manusia universal, dunia satu suara di seluruh dunia. Dan bab 20 kisah horor jadi peringatan filosofi Marie tahun 1818 sudah mengingatkan dan bilang ilmu tanpa etika melahirkan monster. Hari ini kita lihat monster di negara yang paling canggih tetapi memperlakukan manusia seperti binatang. Bahkan tokoh agamanya mengatakan bayi-bayi Palestina harus dihabisin. Monster juga bukan sebagai makhluk saja, tapi juga algoritma, bias, senjata otonom, defect. Penulis memaksa kita etika harus mendahului ilmu pengetahuan. Saya ulangi, etika harus mendahului ilmu pengetahuan. Lingkungan hidup. Pascal Caton mengatakan lewat Silent Spring, dia melihat apa yang juta orang lihat, tetapi hanya ia yang tergerak dan menguasai kesadaran ilahi. Jadi manusia bukan pemilik alam. Jadi krisis iklim bukan masalah teknis. Saya ulangi, krisis iklim bukan masalah teknis, tapi pelanggaran adab ekologis. Contohnya Sumatera yang baru-baru ini. Dan yang lagi kalau tidak dimanage dengan baik, Jawa Barat justru yang bisa jadi seperti Sumatera. Sama juga seperti pesta babi. Mohon maaf, di Merauke membuat suatu proyek besar tetapi tidak dengan kajian antropologi budaya. Di lahan yang ditebas sekarang ini tinggal dataran, itu ada beberapa suku dengan suku. Contohnya suku Muyu di sana. Itu kalau suku dengan suku, dia memanah babi atau menembak babi lari ke suku lain. Walaupun tidak ada orang, tidak berani. Saya pernah bertanya, kenapa Bapak? Itu sudah punyanya suku Muyu Bapak. Tidak. Kan tidak ada yang lihat. Tidak apa-apa, tidak boleh apa. Karena Tuhan juga lihat, itu orang Papua. Sehingga kalau wilayah sukunya itu dihabisi, dia tidak bisa mencari apa-apa. Dia tidak bisa mencari apa-apa. Inilah yang membahayakan. Sebenarnya kita sedang mencetak OPM baru. Karena dia teraniaya oleh negaranya sendiri. Makanya pada saat saya jadi dandim di sana, tahun 2017, saya membuat lembaga swadaya masyarakat Marin, masyarakat Muyu, masyarakat Asmat, di mana ada aturan kalau kita jual beli tanah walaupun 100% tapi sebenarnya yang dibeli hanya 70%, yang 30% tetap milik adat dan masyarakat sekitarnya, tapi tidak berlanjut sampai dengan sekarang. 22. Hukum dan kebijakan publik juga harus berakar pada adab. Hukum bukan sekedar pasal, kebijakan populasi bukan sekedar angka. Semua harus kembali ke pertanyaan, ini memuliakan manusia atau merendahkan manusia? Ini sangat tepat sekali dengan kondisi yang saat ini. Ketika Roy Suryo dengan Dr. Tifa dicomot begitu saja tanpa boleh ganti pakaian, bahkan masuk ke ruang keluarga. Padahal kalau saya menghitung Roy Suryo dengan Dr. Tifa itu bolak-balik ke Polda itu ada mungkin 20 kali bahkan lebih, baik dipanggil wajib lapor maupun datang sendiri. Tetapi mengapa
ex Badan Kepala BGN Dadan Hidayat menggunakan prosedur yang bagus kejaksaan dengan surat perintah tanggal 29 Mei 2026 menetapkan tersangka diawali pemeriksaan sebagai saksi setelah diperoleh 2 alat bukti yang cukup oleh penyidik baru sebagai tersangka. Padahal korupsinya luar biasa, diberlakukan dengan jaksaan dengan prosedur hukum yang benar. Tetapi mengapa kepolisian melakukan seperti ini? Adab. Ketika mantan pimpinannya Pak Ogroseno, bintang 3 perumahan polisi, menasehati penyidiknya untuk tidak usah berangkat ke sana dengan pasal-pasal hukum yang benar, tidak dianggap. Padahal mantan atasannya, bintang 3, mantan Wakapolri. Kepolisian macam apa ini? Itu yang sangat berbahaya. Padahal kalau istilah dengan Dr. Tifa, saya dalam tulisan apapun tidak pernah mendukung saya. Itu biar ranahnya yang lainnya lagi. Tetapi ini sudah kelihatan yang sangat menyolok sekali. Dia bukan teroris, dia bukan koruptor, tapi diperlakukan seperti Pak Ogroseno bilang seperti zaman G30 PKI ketika Dewan Jenderal diculik. Maaf saya harus katakan ini karena ini memang berkaitan dengan adab. Jadi pengetahuan hukum teknologi hanyalah instrumen. Arah dan kemana ditentukan oleh adab. Sehingga tantangan untuk kita semuanya, hadirin sekalian, kekuatan buku ini justru pada keberaniannya menuntut kita berpikir panjang, dan itu mirip cara kerja adab untuk sendiri. Tidak instan, tetapi membentuk karakter. Perlu waktu yang sangat lama. Kalau boleh saya sedikit menyimpulkan, buku ini bukan kritik sinis. Ini manifesto etis yang mengajak kita semuanya, akademisi, birokrat, engineer, ibu rumah tangga untuk bertanya ulang. Kita sedang membangun civilization atau sedang merawat peradaban? Ini kalau kita melihat sesuai dengan kondisi saat ini. Sebenarnya kita ini, kondisi negeri ini adalah karena kita sangat kreatif menciptakan masalah kita sendiri. Kita punya emas, kita punya minyak, punya gas, batu bara, punya hutan, punya tanah yang subur. Tapi ya begitu. Wakil rakyat yang dipilih untuk jadi pengawas tunduk pada yang diawasi. Mau bukti? Yaitu Komisi 3 membuat undang-undang yang terbaru sekarang ini dengan cepat kilat. Bahkan Ketua Komisinya menyampaikan bahwa Kapolri sekarang adalah Kapolri yang terbaik sepanjang masa dan Kapolri yang paling beradab. Jenderal Hugeng nggak dianggap. Ini bukti. Pemimpin bebas memilih yang mengawasi dirinya. Saya buktikan dengan membuat koalisi partai besar, kan biasa mengendalikan yang mengawasinya. Kita sedang menghadapi masalah yang sebenarnya sederhana, bukan kekurangan sumber daya SPKD, bukan kekurangan penduduk, bukan kekurangan ketaatan bagi rakyatnya. Kita hanya kurang sesuatu yang tidak bisa kita cari, kita tambang, kita bentuk, yaitu kepercayaan. Maka orang mengatakan, ada yang mengatakan bahwa kita ini dikeroyok 40 negara dan lain sebagainya. Kepercayaan itu adalah aset yang paling mahal. Kita tidak bisa membentuk kepercayaan dalam satu hari. Kita tidak bisa membentuk kepercayaan dengan uang. Ini sebenarnya yang terjadi saat ini. Ya, ketiga, ada istilah saya 3x3. Saya makan sehari 3 kali, pakai goreng. Saya merokok 3 bungkus rokok sehari, dan saya tidur 3 jam sehari. Ketika saya menimbang badan saya, kok besar sekali berat badan saya. Selalu bicara, ini pasti bagian dari oposisi atau anti aksi timbangan ini. Apa artinya? Artinya bahwa kita tidak mau mengakui kesalahan, tapi kita menyalahkan orang lain. Itu sebenarnya permasalahannya. Saya yakin Bapak Ibu sekalian ada yang melakukan seperti ini, termasuk saya sendiri. Ketika anak kecil, anak saya, dia nabrak meja, yang saya marahin bukan anak saya waktu masih kecil. Meja, kamu ini udah tahu anak saya pintar, manis, masih aja disakitin. Kan gitu. Akhirnya sampai besar tidak mau merasa bersalah. Dia merasa bahwa omongan sendiri yang paling benar. Kalau orang merasa bersalah pasti dia akan belajar. Kenapa saya begini ya? Tapi kalau orang tidak merasa bersalah, dia akan membuat kesalahan, semakin banyak kesalahannya. Maka ketika investor pergi, dikatakan investor kurang nasionalis. Ketika akademisi mengkritik, dibilang anti-anti asing. Ketika media mengingatkan, narasinya negatif. Ketika rakyat mulai cemas kondisi sekarang, dibilang kurang optimis. Semua salah. Yang benar, merekalah yang tidak beradab. Karena semua masalah berhasil diubah dengan persepsi. Ketika MBG kelihatan korupsi, Dinas Pendidikan di Pekanbaru menghimbau untuk melaksanakan turun ke jalan mendukung MBG. Bebas mau
Datang kalau nggak datang, siapa yang berani nggak datang anak sekolah? Pasti datang untuk demo mendukung MBG. Jadi cukup dengan narasi, bukan mengakui kesalahan. Ini sangat berbahaya. Bapak Ibu sekalian, saya tidak berpanjang lebar karena saya sebagai saksi ahli saja. Kalau boleh saya simpulkan bahwa buku ini sekali lagi bukan kritik sinis, ini manifesto etis dan mengajak kita semuanya untuk merawat peradaban. Karena pada akhirnya saya juga seorang kakek, ketika anak cucu kita tidak tahu dia bertanya. Suatu saat mereka tidak bertanya, kakek punya iPhone seri berapa? Tidak. Yang dia tanya, kakek waktu negeri ini kacau, kakek pilih jadi manusia yang beradab atau tidak? Itu pertanyaannya. Maka mari kita jawab pertanyaan itu mulai hari ini dengan ilmu yang bergerak, tapi arahnya ditentukan oleh adab. Ini saja, karena saya hanya sebagai saksi ahli dan didadak tadi malam, saya bicara sesuai dengan pesannya Pak Adi Mas Haji. Bicara bebas, mau kritik boleh, mau kritik pemerintah boleh, karena saya selalu menuruti Bang Adi Mas Hadi karena dia eksekutif komite saya. Sekali selamat Bang Adi dan selamat melaksanakan mahkamah. Saya pikir saksi ahli sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.